Selamat pagi. Wah, sudah menjelang siang atau mesti ganti ya? Selamat siang. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat dari Yohanes pasal 21, pasal terakhir dari Injil Yohanes. Kita tidak akan membaca semua ayatnya, tapi saya harap teman-teman boleh tetap memperhatikan di Alkitab masing-masing bagian ini ya, Yohanes 21. Dan sambil nanti kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan membacakan beberapa ayatnya. Nah teman-teman, aku akan memulai perenungan firman Tuhan hari ini dengan sebuah pertanyaan ya. Lebih mudah mana bagi kita untuk mengingat salib Yesus atau kubur Yesus yang kosong? Ya. Lebih mudah mengingat kematian Yesus, mengalami kematian Yesus atau kebangkitan Yesus? Ada yang mau kasih jawaban? Lebih mudah mana? Waduh, enggak, dua-duanya sulit ya. Teman-teman mungkin kita bisa mengingat, mengalami ya, merasakan kembali akan kematian Yesus itu lebih mudah. Kenapa? Karena kematian Yesus identik dengan salib ya. Salib sangat mudah untuk kita temukan. Di ruangan ini ada salib enggak ya? Koko Randy? Oh enggak ada ya. Tapi nggak apa-apa ya, tetap bisa disebut Roh Maha Kudus karena kita semua berkumpul dalam hadirat Tuhan. Nah teman-teman, mengingat akan kematian Yesus mungkin lebih mudah karena kita bisa menemukan salib di mana-mana ya. Mungkin di rumah kita ada, mungkin sekarang kita pakai sebagai aksesoris kita begitu. Biasa di gereja juga ada, di sekolah Kristen juga ada kalau kita mungkin bersekolah di sekolah Kristen begitu ya dulu. Tapi kalau dibilang mengingat, mengalami kebangkitan Yesus, wah kok kayaknya lebih sulit ya. Kalau tadi mengingat kematian Yesus, mengalami kematian Yesus kita dengan mudah dalam tanda kutip ya, melihat salib. Kalau mengalami kebangkitan Yesus, waduh kok mesti cari-cari kubur yang kosong, masa kita mesti ke kuburan kan enggak begitu ya. Kuburannya semuanya, apalagi yang ada yang baru meninggal, masih ada isinya, masa cari-cari korek-korek kubur yang kosong begitu. Nah teman-teman, inilah yang berusaha untuk kita jawab bersama melalui Yohanes pasal 21 ini. Yaitu teman-teman bahwa kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang bisa kita alami di dalam keseharian kita. Kebangkitan Yesus itu bukan sesuatu yang jauh di sana ribuan tahun lalu. Ya oke lah, aku percaya itu peristiwa historis begitu ya. Dicatat di Alkitab sedemikian rupa. Mengubahkan kehidupan rasul-rasul dan juga gereja mula-mula. Tapi teman-teman, kebangkitan Yesus itu dan juga kematian Yesus adalah sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan kita. Sesuatu yang bisa kita alami di dalam keseharian kita, rutinitas kita. Dan sesuatu yang mengambil tempat di dalam setiap ruang kehidupan kita. Sebagaimana teman-teman, kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus itu lebih dulu mengambil tempat di dalam kehidupan ketujuh murid Yesus yang dicatat di dalam Yohanes pasal 21. Aku mengajak kita membaca bersama-sama, mudah-mudahan terlihat ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama, bisa lihat di depan, 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah teman-teman, setting dari Yohanes 21 ini yang bagian awal khususnya adalah seperti judul khotbah yang tadi ditampilkan di satu slide itu ya, Sea of Galilee, Danau Galilea atau Danau Tiberias nama lainnya. Teman-teman, Danau Galilea atau Danau Tiberias seharusnya memberikan feel at home ya. Setidaknya bagi sebagian murid Yesus yang dulu bekerja sebagai nelayan, yang dulu menjala ikan. Ini bukan tempat yang asing bagi mereka, ini tempat yang familiar sekali, dekat sekali dengan kehidupan mereka. Karena itu mereka bisa feel at home harusnya ketika berada di sekitar Danau Galilea yang mungkin sejuk, berangin begitu ya. Tapi saat itu ketika ketujuh murid yang dicatat tadi, mereka pergi menangkap ikan. Semalam-malaman mereka tidak menangkap satu ekor pun ya. Satu ekor ikan pun mungkin yang kecil begitu ya. Gak nyangkut di jala mereka. Dan malam itu menjadi malam yang membosankan dan melelahkan bagi mereka di tepi Danau Galilea. Suasana yang harusnya membawa suasana yang teduh, menyenangkan bagi mereka. Atau mungkin bagi sebagian dari mereka yang berasal dari Galilea begitu ya.
Malam itu dan bahkan ketika menyambut pagi, aduh kok bosen, suntuk ya. Ini rutinitas yang melelahkan bagi kami. Dan bahkan ketika dicatat oleh Yohanes di pinggir pantai, di pinggir danau, Tuhan Yesus sudah ada di sana. Mereka tidak menyadarinya. Tapi teman-teman, Tuhan Yesus tahu apa yang murid-murid, ketujuh murid ini alami semalam-malaman. Tuhan Yesus tahu mood hati mereka yang suntuk, bosan, lelah. Dan Tuhan Yesus berteriak, guys, dapat ikan gak guys ya? Coba bayangin kalau kita jadi ketujuh murid itu. Ini pertanyaan bodoh macam apa ya? Orang semalam-malaman gak dapat ikan. Ini ditanya apa yang kami tidak dapatkan lagi. Aduh. Dan mereka langsung menjawab bertujuh begitu ya. Tidak dapat apa-apa. Mungkin dengan mood yang suntuk, bosan itu ya. Tapi teman-teman, Tuhan Yesus juga tahu apa yang dia perlu lakukan untuk menunjukkan kuasa kebangkitannya kepada ketujuh murid ini. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tebar jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu pasti dapat ikan. Nah kalau kita berpikir lagi ya sebagai tujuh murid ini, aduh ini solusi macam apa? Orang kita semalam-malaman gak dapat satu ekor ikan pun nih sekarang pagi-pagi disuruh tebar jala ke sebelah kanan perahu. Tapi dalam hati kecil mereka, teman-teman mereka berpikir kok sepertinya kami pernah mendengar akan solusi ini. Tebar jala ke sebelah kanan perahu, kamu akan mendapatkan ikan. Itu bukan solusi yang asing bagi kami sepertinya. Oke, kami akan lakukan. Dan mereka taat teman-teman. Dan kemudian mereka melemparkan jalannya ke sebelah kanan perahu dan langsung mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. 153 ekor. Dan jala mereka itu tidak koyak sama sekali, tidak robek sama sekali. Dan Yohanes, murid yang dikasih Tuhan Yesus langsung sadar di dalam hatinya. Dan dia berkata kepada Petrus, itu Tuhan yang ada di pinggir pantai. Yang suruh kita tebar jala ke sebelah kanan perahu dan kita dapat 153 ekor ikan. Itu Tuhan, dia menampakkan diri kepada kita lagi. Dia melakukan keajaibannya lagi di dalam kehidupan kita. Dan Petrus yang lebih banyak langsung bertindak ya, langsung dia buru-buru nyamperin Tuhan Yesus, teman-temannya yang lain beresin perahu, beresin 153 ekor ikan itu, beresin jala mereka. Dan ketika mereka sampai di darat, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah menyediakan roti dan ikan di atas api arang. Nah teman-teman sama sini, mari kita mencoba untuk merefleksikan apa yang terjadi ya. Teman-teman kenapa sih kalau kita mencoba bertanya ya, kenapa sih Tuhan Yesus harus menampakkan diri dengan cara seperti ini? Kenapa harus ketika ketujuh murid ini mau menangkap ikan atas usulan si Petrus? Ya. Nggak ada cara yang lain, misalnya tiba-tiba menjumpai mereka di rumah atau gimana ya, atau malam-malam ya menjumpainya, jangan pagi-pagi, malam-malam mereka lagi suntuk, bosan, mulai ngantuk-ngantuk, nggak dapat ikan. Nah itu jumpai mereka, mungkin lebih menyeramkan sekaligus mengagumkan gitu. Kenapa pagi-pagi? Dan ketika mereka sudah lelah dengan rutinitas mereka. Nah teman-teman ingat kembali bahwa menangkap ikan tadinya adalah rutinitas sebagian dari murid Yesus. Sebagian dari mereka dulu adalah nelayan, penjala ikan. Tapi dulu Tuhan Yesus sudah pernah bilang kepada mereka, kamu ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia, fishers of men. Dan teman-teman Tuhan Yesus akan mengulang lagi peristiwa itu dan menunjukkan kepada mereka di tengah-tengah keseharianmu, di tengah rutinitasmu, aku tidak jauh dari kamu. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang jauh dari kehidupan murid-muridnya. Dia adalah Tuhan yang dekat sekali dengan kehidupan murid-muridnya. Ketika Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Itu yang mau Tuhan Yesus tunjukkan kepada setiap muridnya, ketujuh muridnya khususnya. Bahwa hidup mereka selalu tentang Tuhan. Selalu tentang Tuhan bahkan di tengah kelelahan mereka. Selalu tentang Tuhan bahkan di tengah rutinitas mereka sehari-hari yang mereka sudah anggap biasa. Hidup mereka, kelelahan, kegagalan, keberhasilan, segala yang mereka bisa dapat ataupun tidak dapatkan. Itu semua adalah tentang ceritanya Tuhan sehari-hari teman-teman di dalam kehidupan mereka. Dan teman-teman bukankah Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, apakah yang menjadi hal yang sehari-hari di dalam hidup kita? Apa yang menjadi rutinitas di dalam kehidupan kita? Siapa di sini yang bekerja? Nah, banyak ya. Siapa di sini yang bekerja dengan naik kendaraan pribadi dan macet?
Mungkin itu rutinitas kita. Siapa di sini yang bekerja dan naik transportasi umum? Mungkin itu rutinitas kita. Ya, mengejar transportasi umum supaya aku nggak telat masuk kantor. Mungkin ada di antara kita yang rutinitasnya adalah bekerja di rumah atau di mana saja, work from anywhere seperti saya begitu ya. Kerja di mana aja yang penting kerjaan beres. Tapi itu menjadi rutinitas yang kadang-kadang melelahkan bagi kita. Tapi teman-teman ketahuilah bahwa bahkan di dalam rutinitas itu Tuhan tetap hadir bagi setiap kita. Di tengah kelelahan kita dia memberikan kekuatan. Di tengah segala kegagalan kita merasa nggak dapat apa-apa. Seperti ketujuh murid waktu itu. Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, penyertaan bagi kita. Itulah penyataan kuasa kebangkitannya yang bekerja di dalam keseharian kita. Hal yang bisa kita anggap sehari-hari teman-teman. Teman-teman itu babak pertama dari Yohanes pasal 21. Yesus yang sudah bangkit hadir di dalam setiap rutinitas kita, setiap keseharian kita untuk menyatakan siapa dia dan bagaimana dia bekerja di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman kita masuk kembali sekarang ke dalam babak kedua. Secara personal Tuhan Yesus hadir menyatakan kuasa kebangkitannya melalui kehidupan seorang Simon Petrus. Nah teman-teman kalau kita ingat akhir dari babak pertama tadi ya ketika ketujuh murid dan bersama Tuhan Yesus sarapan. Ada satu setting yang bagi 6 murid yang lain itu setting yang mungkin B aja ya. Tidak familiar bagi kami. Tapi bagi Simon Petrus itu setting yang sangat familiar. Yaitu api arang teman-teman. Teman-teman aku mengajak kita untuk melihat dari Yohanes pasal 18 ayat 18 ya. Aku akan bacakan. Waktu itu udara dingin. Karena itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah berdiri dekat api arang. Di dalam bahasa Yunani kata yang sama dipakai di Yohanes 21 juga. Api arang yang telah mereka nyalakan dan menghangatkan badan. Petrus juga berdiri menghangatkan badan bersama mereka. Dan teman-teman kalau kita baca Yohanes 18, kita tahu apa yang terjadi sebelum ayat ini dan setelah ayat ini. Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Teman-teman, pada malam itu di api arang yang pertama, hati Petrus dingin, tidak sehangat badannya. Badannya bisa hangat, tapi hatinya begitu dingin karena dia ketakutan sekali ketika orang-orang bertanya, kamu yang murid Yesus, kamu kan orang Galilea itu, kamu kan yang bersama dengan Yesus. Dan bagian Alkitab lain pun, Injil lain menyatakan bahwa mencatat bahwa Petrus dengan mengutuk, dia bilang, aku tidak kenal, sungguh mati saya tidak kenal siapa Yesus itu. 3 kali dia menyangkal Tuhannya di hadapan api arang yang pertama itu. Dan teman-teman di hadapan api arang yang kedua, Tuhan Yesus mengajak dia untuk sarapan bersama. Dan mari kita coba bayangkan setelah mereka semua sarapan itu, mereka meninggalkan api arang, Tuhan Yesus mengajak Simon Petrus untuk jalan-jalan di tepi danau Tiberias yang sejuk itu. Kemudian sambil ngobrol bersama dengan Simon Petrus, Tuhan Yesus menanyakan sebuah pertanyaan. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus langsung ketika dia dari setting api arang begitu ya, waduh apakah Tuhan ini akan menjebak aku ya? Settingnya kok sama banget nih, api arang. Waktu itu aku menyangkal Tuhan, nah, jangan-jangan sekarang aku mau dihakimi oleh Tuhan. Dan Petrus ketika mendengar pertanyaan Tuhan Yesus, oh ternyata bukan tanya soal penyangkalanku kan ya. Ya udah puji Tuhan. Lalu aku menjawab dengan yakin, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus memberikan perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian mereka jalan lagi teman-teman dan Tuhan Yesus di dalam obrolannya dengan Simon Petrus kembali menanyakan pertanyaan yang sama kedua kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mungkin polos, dia berpikir Tuhan Yesus mungkin gak dengar tadi ya saya ngomong apa begitu. Kemudian dia menjawab dengan jawaban yang sama juga. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus juga memberikan perintah yang sama, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kemudian mereka ngobrol lagi, jalan lagi dengan perlahan. Dan tanpa Petrus sadari, Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan yang sama untuk ketiga kalinya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Teman-teman, mari kita bayangkan situasinya ya. Dari api arang yang sangat familiar bagi Petrus. 3 kali di api arang yang pertama dia menyangkal Yesus. Dan setelah api arang yang kedua, ada 3 pertanyaan yang sama dari Tuhan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Teman-teman, waktu itu mungkin langkah Petrus menjadi sangat berat. Nafasnya begitu berat, waktu berjalan sepertinya lambat sekali bagi dia saat itu. Dan tanpa dia sadari, air mata menetes di pinggir matanya. Teman-teman, mari kita coba bayangkan. Sebenarnya bisa gak sih Tuhan Yesus kasih pertanyaan lain? Mungkin ya Tuhan Yesus bisa kasih pertanyaan begini, Petrus, Simon anak Yohanes begitu ya. Apakah engkau berjanji tidak akan lagi menyangkal aku? Wah, kamu akan menjadi rasulku nanti. Kamu akan memimpin jemaat, masa kamu tega mau menyangkal aku lagi? Gitu. Atau mungkin Tuhan Yesus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menghakimi Petrus. Menginjak-injak harga diri Petrus. Ini seorang penyangkal, aku harus hukum dia. Tapi teman-teman, dengan 1001 macam pertanyaan yang bisa Tuhan Yesus lontarkan kepada Petrus di pinggir danau Tiberias waktu itu. Tuhan Yesus memberikan pertanyaan yang jauh lebih dalam 3 kali. 3 kali Tuhan Yesus memberikan pertanyaan ini. Apakah engkau mengasihi aku? Teman-teman, pertanyaan ini seperti mengoperasi hati Petrus. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa malam waktu itu Petrus akan gagal. Dia akan menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali Tuhan Yesus sudah menubuatkannya di malam terakhir perjamuan mereka. Teman-teman, Tuhan Yesus sudah tahu Petrus akan gagal dan dia terus-menerus dirundung rasa bersalah karena dia sudah menyangkal Tuhannya. Tapi Tuhan Yesus juga tahu tidak ada solusi lain, tidak ada cara lain untuk memulihkan hati Petrus dengan pertanyaan ini. Selain dengan pertanyaan ini, apakah engkau mengasihi aku? Karena Tuhan Yesus tahu masalah Petrus bukan sekedar ucapan dia, bukan sekedar tindakan penyangkalan dia. Tapi masalah Petrus ada di dalam hatinya yang tidak mencintai Tuhan. Hatinya yang sudah gagal untuk mencintai Tuhan lebih dari abada apapun. Dia lebih mencintai keselamatan dirinya. Dia lebih mencintai keberadaan dirinya yang lebih baik orang gak tahu saya murid Yesus. Dia lebih mencintai semua itu lebih daripada dia mencintai Tuhannya yang waktu itu dipukuli, dihina, diadili dan disalib buat dia. Apakah engkau mengasihi aku? Teman-teman, seorang penulis mengatakan bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Petrus seperti sebuah operasi Injil, gospel surgery di dalam hati Petrus. Operasi Injil adalah anugerah bagi Petrus dan juga bagi kita, teman-teman. Selalu gratis, tapi tidak selalu mudah. Always free, but not always easy. Anugerah yang menghasilkan rasa sakit. Tidak ada operasi yang tidak menimbulkan rasa sakit, ya kan? Tapi rasa sakit ini menebus hati Petrus. Ada redemptive pain, bukan punitive pain di dalam hati Petrus. Karena mengubah hati Petrus yang sentimental menjadi hati yang bertobat. Hati yang berduka dengan air mata dan kehancuran yang selalu terarah kepada Tuhan. Teman-teman, kenapa sih Tuhan Yesus mati-matian mengoperasi hati Petrus di tepi danau Galilea waktu itu? Karena teman-teman, Tuhan Yesus sudah tahu nantinya Petrus akan gagal lagi. Kita bisa baca di Galatia 2 ayat 10-11. Rasul Paulus mencatat hal itu, kemunafikan hati dari Petrus. Tapi Tuhan Yesus tahu saat itu di tepi danau Galilea itu dia harus mengoperasi hati Petrus, menangkap hati Petrus dengan begitu rupa, mengubahkan hati Petrus. Supaya apa? Ketika dia sudah mengubahkan, memulihkan hati Petrus, dia sudah mendapatkan segala-galanya dari diri Petrus. Dan Petrus diubah menjadi pribadi yang siap diutus apapun kondisi yang akan dia alami. Dan kita bisa melihat di 1 Petrus 5 teman-teman, bagaimana Petrus akhirnya bisa mengakui dia adalah seorang gembala utusan dari Tuhan.
Hatinya sudah diubahkan. Dia tidak lagi larut di dalam rasa bersalah dengan segala kegagalannya. Hatinya di tepi Danau Galilea itu sudah diubahkan oleh operasi Injilnya Tuhan Yesus. Sehingga ketika dia gagal sekalipun, ketika dia kecewa sekalipun di dalam pelayanannya, dia tetap ingat, saya diberikan tugas, saya adalah gembala bawahan dari Tuhan saya Yesus Kristus. Itulah yang harus jadi fokus hati saya. Hati saya sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah teman-teman, itu ceritanya Petrus. Bagaimana dengan cerita kita? Adakah satu hal yang mungkin menjadi kegagalan terbesar di dalam kehidupan kita? Adakah mungkin kita pernah larut di dalam rasa bersalah di dalam hati kita yang membuat kita berpikir Tuhan tidak akan bisa mencintai dan menerima saya lagi? Apakah teman-teman di dalam hidup kita pernah ragu dan membuat kita berpikir bahwa Tuhan tidak akan bisa memahami sedalam-dalamnya hatiku yang hancur ini? Teman-teman ketahuilah dengan pasti, cinta Tuhan tidak akan gagal untuk membuat kita mengaku, Tuhan Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Cinta yang tidak akan gagal untuk selalu dibuat nyata di dalam hati kita. Menangkap hati kita, mengoperasi hati kita seberapapun dalamnya, seberapapun terlukanya, seberapapun hancurnya. Cinta yang tidak akan gagal untuk menangkap kita, membuat kita mengaku dari dalam hati kita. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu isi hatiku. Dan Engkau juga tahu bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Seperti sebuah lagu teman-teman. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam-dalamnya hati kita, betapapun hancurnya, betapapun kotor dan hinanya, Tuhan tahu. Dan Dia akan selalu memberikan pertanyaan yang menusuk hati kita, mengoperasi hati kita untuk mengubah hati kita. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada apapun? Nah teman-teman, ini bukan akhir dari cerita Petrus dan ini bukan akhir dari cerita kita. Teman-teman, Tuhan Yesus memberikan tiga perintah yang sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan bahkan kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, Tuhan Yesus memberitahukan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah dengan menjawab panggilan ini. Sebuah harga yang begitu mahal, sebuah harga yang sepertinya mustahil untuk Petrus bayar. Dan Tuhan Yesus memberikan perintah juga, ikutlah aku. Ada fokus hati yang harusnya tidak terbagi teman-teman. Tapi mari kita bertanya, kok kayaknya mengikut Tuhan segini sulitnya ya. Segini mahalnya harga yang harus aku bayar. Teman-teman, saya mencoba membayangkan ketika Petrus mendengar semua itu, mencerna di dalam pikiran dan hatinya. Dan ketika dia berusaha untuk menjawab Tuhan, Tuhan seberapa mahal sih harga yang harus saya bayar? Kenapa hati saya ini harus terus mengikut Tuhan dengan tidak terbagi? Dan ketika itu mungkin Petrus melihat bekas luka, bekas paku di tangan Tuhan Yesus. Dan di dalam hatinya kembali ada jawaban, Tuhan segini mahal ya buat saya. Segini mahal ya harga yang harus saya tanggung untuk mengikut Engkau dan menggembalakan Engkau. Tapi Engkau Tuhan sudah bayar lunas semuanya. Teman-teman, kenapa sih harga mengikut Tuhan begitu mahal? Kenapa harga untuk menjawab panggilan Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku, begitu mahal? Teman-teman, aku akan membacakan sebuah kutipan dari N.T. Wright dan kiranya ini menjadi refleksi juga bagi setiap kita bagaimana melihat harga dari mengikuti Yesus. Menggembalakan kawanan domba Kristus adalah sebuah panggilan untuk serupa dengan Yesus. Serupa seperti apa? Serupa dengan hatinya yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang.
yang menjadi sahabat dan pendoa bagi para pendosa, bagi sesama kita. Serupa dengan jalan penderitaannya, supaya kita dapat melihat, mendengar, dan merangkul penderitaan dunia. Dunia di sekitar kita mengerang, teman-teman, kesakitan karena dosa. Serupa dengan tangan Sang Gembala Agung yang selalu memberi nutrisi rohani yang baik bagi setiap jiwa yang lapar dan haus akan Dia. Serupa dengan jejak kakinya, jejak kaki Yesus yang menyusuri jalan-jalan sempit, menjumpai orang-orang yang lapar, menyusuri setiap rumah di mana anak-anak diabaikan oleh orang tuanya. Mengikuti jejak Yesus yang menyusuri tempat-tempat ibadah, di mana agama hanya menjadi terapi belaka untuk luka-luka hati manusia. Menyusuri terangnya kota dan gelapnya pedesaan di mana Injil belum didengar di sana. Mengikuti jejak Yesus yang menyusuri kehidupan pernikahan yang kehilangan kasih yang mula-mula dan kehidupan orang-orang single yang merindukan kasih. Mengikuti jejak Yesus yang menyusuri sibuknya perkotaan sampai gemerlapnya dunia malam. Yesus memanggil kita untuk berada di mana Dia berada. Untuk mengambil tempat di dalam setiap ruang hidup manusia. Dan menggembalakan mereka dengan membuat nyata kabar baiknya. Yaitu apa? Katakan kepada mereka. Ada Yesus yang begitu mengasihi mereka. Sudah mati dan bangkit bagi mereka. Katakan kepada mereka. Ada hidup baru yang patut dirayakan ketika mereka datang dan percaya kepada Yesus. Dan jangan hanya melalui kata-kata kita. Buat kata-kata itu nyata melalui hidup kita. Memberi hati kita untuk mendengar dan turut merasakan luka hati mereka. Memberi tangan kita untuk menolong dan merangkul kelemahan mereka. Memberi talenta kita untuk memperlengkapi mereka berkarya di tengah dunianya Tuhan. Memberi seluruh hidup kita untuk melayani mereka dan membawa mereka kepada Kristus. Teman-teman, lihatlah dunia di sekitar kita. Bukan hanya dunia yang luas ini, lihatlah tetanggamu, lihatlah teman-teman yang satu grup WA denganmu, teman-teman kuliah atau teman-teman kerjamu, lihatlah keluarga mereka. Dan jika Tuhan ada di sana bersama dengan mereka, apakah kita diam? Apakah kita tidak mau bayar harga itu untuk berada di mana Yesus berada? Ketika Tuhan sibuk memulihkan luka hati teman kita, apakah kita diam saja? Ketika Tuhan sibuk melayani tetangga kita yang ternyata dihina oleh keluarganya karena dia mau percaya kepada Yesus, apakah kita diam saja? Teman-teman, jika Tuhan sudah membayar harga yang begitu mahal, apakah mengikut Yesus menjadi hal yang begitu sulit bagi kita? Jika Tuhan sudah membayar harga yang begitu mahal pada salib dan kuburnya yang kosong, apakah terlalu sulit bagi kita untuk memberikan seluruh hidup kita, untuk mengikut Tuhan dimanapun Dia berada? Teman-teman, saya sendiri bergulat, gelisah di dalam hati untuk menjawab pertanyaan ini. Tuhan harus sebegitu mahal ya? Kalau harus begitu mahal, bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya dan juga teman-teman untuk bisa menjawab panggilan Tuhan ini, membayar harga, mengikut Tuhan dengan konsisten. Teman-teman, ketika merenungkan hal ini, saya teringat dengan momen ketika saya ditabis sebagai pendeta. Teman-teman, ketika saya mencoba untuk melihat beberapa poin gitu ya dari janji penabisan saya dan membaca kembali khotbah sulung saya bertemu dengan kalimat ini yang akhirnya menjadi jawaban dari Tuhan. Bagi pertanyaan saya, bagaimana Tuhan caranya saya bisa dengan konsisten mengikut Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, menggembalakan domba-domba Tuhan itu. Teman-teman, satu kalimat saya di dalam khotbah sulung saya berkata, menjadi pendeta bukan akhir dari segala-galanya. Teman-teman, harus saya katakan di sini, mungkin bagi sebagian rohaniwan, full timer di gereja, menjadi pendeta itu adalah akhir dari segala-galanya. Wah, akhirnya aku bisa jadi pendeta, ya kan? Jenjang karir tertinggi. Tapi teman-teman, waktu itu aku merenungkan bahwa menjadi seorang pendeta bukan akhir dari segala-galanya.
Menjadi seorang pendeta bukan berarti saya berhenti untuk menerima operasi hati dari Tuhan. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Petrus. Pertanyaan, apakah engkau sungguh mengasihi aku misalnya lebih daripada semuanya. Itu akan terus ada di dalam hidup saya. Saya nggak bisa lari dari itu. Karena ada waktu-waktu di mana hati saya terluka. Tuhan perlu mengoperasi hati saya, merajutnya, memulihkannya, membasuhnya dengan kasih-Nya. Ada waktu-waktu di mana saya gagal untuk mencintai Tuhan, memuliakan Tuhan lebih daripada apapun. Karena saya lebih senang dengan kemuliaan saya sendiri. Tuhan perlu operasi besar di dalam hati saya. Teman-teman, menjadi pendeta bukan berarti saya berhenti untuk bertobat setiap hari. Ketika saya berhadapan dengan rutinitas saya sehari-hari, nyetir mobil, nganterin anak sekolah, ngobrol sama istri, ngobrol sama jemaat, ngobrol sama orang-orang yang saya temui, sangat mungkin saya gagal lagi untuk menyenangkan Tuhan. Karena saya lebih senang dengan keinginan daging saya. Dan saya perlu terus-menerus bertobat setiap hari, membuang ego saya, membayar harga untuk itu. Supaya saya semakin serupa dengan Tuhan saya. Dan menjadi pendeta bukan berarti saya berhenti mendengar Tuhan terus-menerus memanggil saya. Ikutlah aku, gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman, ada waktu di mana Tuhan menggaungkan lagi panggilan itu. Ketika Tuhan mengingatkan saya kepada teman-teman kuliah saya dulu yang belum percaya kepada Tuhan. Ada waktu di mana Tuhan menggaungkan, menyuarakan panggilan itu lagi kepada saya ketika saya berada di coffee shop dan saya melihat pekerja-pekerja di sana yang kelelahan. Dan Tuhan mengundang saya untuk ikut dia, ajak ngobrol orang-orang itu. Teman-teman, ada waktu-waktu di mana saya terus dipanggil Tuhan di dalam rumah saya untuk ikut Tuhan menghampiri anak saya yang sedang marah dan sedih karena telah saya marahin. Dan saya harus meminta maaf kepada dia. Teman-teman, panggilan Tuhan untuk mengikut dia, menggembalakan kawanan dombanya tidak pernah jauh. Selalu dekat dengan kehidupan kita, selalu dekat dengan rutinitas kita sehari-hari. Dan teman-teman, ketika saya tadi bilang menjadi pendeta bukan akhir dari segala-galanya bagi saya. Teman-teman, kalimat ini juga berlaku dalam konteks teman-teman. Tuhan belum selesai dengan kehidupan teman-teman. Kisah Tuhan akan terus ada di dalam kehidupan teman-teman. Teman-teman, ingatlah, Yesus yang sudah bangkit itu selalu hadir di dalam rutinitas kita. Di dalam kelemahan kita, di dalam kerapuhan kita, di dalam kekecewaan, kegagalan kita. Tuhan akan hadir di sana, menampakkan kasih-Nya, kebaikan-Nya, pemeliharaannya, bahkan dengan cara-cara yang mungkin kita nggak duga. Teman-teman, pertanyaan-pertanyaan apakah engkau mengasihi aku akan Tuhan terus gemakan di dalam hatiku dan hatimu. Untuk mengoperasi hati kita, terus membawa kita, membentuk kita semakin serupa dengan dia. Serupa dengan kasih-Nya, kebaikan-Nya. Untuk mengikuti dia akhirnya, dimanapun dia berada. Dan panggilan Tuhan tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai bagi kita. Ikutlah aku, dimanapun Yesus berada, disitulah kita akan berada. Mungkin di dalam rumah kita, mungkin di dalam tempat kuliah kita, mungkin di kantor kita, mungkin ketika kita ada di dalam keramaian, di mall, di restoran, di tempat wisata, di luar negeri. Ketika Tuhan ada di sana, mau gak kita ikut? Di mana Yesus berada, kita berada di sana untuk dipakai dia. Menyatakan kasih-Nya, menyatakan pengampunannya, pemulihannya, kabar baiknya itu. Bagi setiap jiwa-jiwa yang masih terhilang. Apa yang menjadi jawab kita? Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita ambil waktu sejenak dan merefleksikan firman Tuhan melalui dua buah pertanyaan. Mari dengan sikap berdoa kita renungkan. Yang pertama, hal apa yang belum kita bereskan dengan Tuhan dan membuat kita sulit untuk mengasihinya? Apakah itu mungkin kecintaan kita kepada sesuatu yang selain Tuhan? Sesuatu yang kita berhalakan, kita agung-agungkan begitu rupa. Dan bahkan ketika kita gagal dengan itu, kita lupakan Tuhan. Teman-teman, biarkan Sang Dokter Agung itu membereskannya, mengoperasi hatimu, menjadikan hatimu baru. Sebelum Tuhan melakukan segala sesuatu yang lain, biarkan dia mengoperasi hatiku dan hatimu.
dan memberikan hati yang sungguh mengasihi Dia lebih daripada apapun. Dan yang kedua, mari kita renungkan dalam hal apa Tuhan ingin kita mengikut Dia, fokus menjalankan panggilannya. Mungkin Tuhan ingin kita mengikut Dia kepada anggota keluarga kita yang belum percaya. Mereka yang selama ini terus-menerus lelah mencari akan bagaimana caranya saya bisa selamat. Maukah kita mengikut Tuhan ke sana, kepada mereka? Atau mungkin Tuhan mau kita mengikut Dia kepada kehidupan teman-teman kita yang sedang hancur, mungkin keluarganya broken, mungkin usahanya sedang diambang kebangkrutan, mungkin dia sekarang sedang lelah dengan pekerjaannya. Maukah kita mengikut Tuhan kepada mereka, melayani mereka, mendengar segala kesakitan mereka, merangkul segala kelemahan mereka, dan memberikan kasih Tuhan yang lebih dulu kita alami, untuk mereka alami juga. Mari datang kepada Tuhan, biarkan Sang Gembala Agung itu memperlengkapi hidup kita, dan melayakkan kita untuk terus konsisten mengikuti kemanapun Dia berada, di situ kita berada. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami membawa hati kami di hadapan Engkau saat ini. Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ketika ada begitu banyak hal di dalam hati ini yang kami sembunyikan, dan terus-menerus kami cintai lebih daripada kami mencintai Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, operasi lagi hati kami. Bahkan dengan pertanyaan yang mungkin menohok hati kami. Apakah Engkau mengasihi aku lebih daripada apapun? Bawa kami Tuhan, bawa hati kami dan ubahkan hati kami ya Tuhan. Meskipun mungkin sakit, tidak ada operasi yang tidak sakit. Meskipun mungkin sakit, tapi kami tahu kami sedang diubahkan semakin serupa dengan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kami lagi, bukan untuk kecintaan kami kepada diri kami, kepada keinginan-keinginan dunia ini. Tetapi demi cinta kami kepada Tuhan yang tidak akan terbagi dengan apapun. Dan dengan cinta itu, dengan hati yang sudah Engkau perbarui itu Tuhan. Bawa kami dimanapun Engkau berada. Bawa kami untuk boleh mengikuti apa yang Engkau lakukan bagi dunia ini ya Tuhan. Tuhan, mungkin kami lemah, kami tidak berdaya, kami banyak sekali hal-hal yang harus diperlengkapi. Tapi kami percaya Engkau Sang Gembala Agung yang sudah memanggil kami. Engkau pasti akan memperlengkapi kami, bahkan dengan cara-cara yang tidak akan kami duga. Untuk kami boleh dipakai menjadi sarana anugerah Tuhan. Melayani dunia ini, melayani teman-teman kami, anggota keluarga kami, siapapun Tuhan yang kami temui. Supaya mereka juga boleh mengalami operasi hati itu yang dari Tuhan. Mereka boleh mengalami ada kabar baik bagi keburukan hidup mereka. Mereka boleh mengalami ada keselamatan dan kasih Tuhan yang sudah dibuktikan ketika Engkau mati dan bangkit bagi setiap kami. Utus kami Tuhan dan dengarlah seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.